Buat naik gunung sampai puncak, hebat. Tapi gak sholat, malu dong sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin state ya yang punya channel. Di dalam video yang singkat ini, sahabatku semua, khususnya sahabat seiman, digambarkan bahwa beberapa orang pemuda sedang jalan-jalan ya di puncak gunung. Mereka mendirikan sholat. Ada yang sedang wudhu, ada yang sholat di atas batu, ada yang sholat berjamaah, ya kan? Uh, Dijelaskan bahwa janganlah sekali-kali meninggalkan sholat walaupun di atas gunung. Mendaki gunung kuat, tapi kalau tidak meninggalkan sholat, malu dong sama yang menciptakan gunung. Benar sekali ya, dimanapun kita berada, apapun kegiatan kita, ya kita jangan sampai sekali-kali meninggalkan sholat. Allah SWT berfirman, Faiza kudiyatis sholatu fantasiru fil ar waqtagu min fadlillahi waskurullaha kasirul la'allakum tuflihun. Ketika waktu sholat sudah tiba, utamakanlah, bergegaslah, berwudu, mencari tempat yang suci untuk melaksanakan sholat. Bisa di atas tanah, ya, di atas batu, ya. Yang penting terhindar dari najis. Sulit wudhu, cari air seadanya. Nggak ada air, tayamum. Ya, kalau dalam video tadi boleh berwudhu, misal pakai sepatu, sepatu saja dilap dengan air, ya, dilap dengan air. Boleh. Kalau nggak ada air, di mana aja? Di atas batu ada debu, entah seolah-olah ada debu atau di dinding, di tembok, di batang, gosok telapak tangan, usap ke muka, siku dari telangan sampai siku. Jadi Islam tidak mempersulit untuk melaksanakan sholat. Ya. Jadi dalam sholat tadi, ayat tadi dijelaskan Al-Mu'minun ayat 10 itu ya, bahwa ketika sholat sudah tiba waktunya, dirikanlah sholat dan baru kemudian kalian bertebaranlah ke penjuru dunia, ke bumi Allah untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki yang halal, atau untuk melakukan kegiatan lain apapun, itu yang penting sholat lebih utama. Ya kan? Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi untuk menjadi orang yang beruntung itu salah satu kuncinya menjaga sholat dan banyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat adalah merupakan salah satu kriteria mukmin yang bakal beruntung, yang mewarisi surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Contoh misalnya ayatnya kan, qad aflahal mu'min allazina hum fi sholatihim khusyu'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin itu, yakni orang yang kusuk di dalam sholatnya. Jadi ketika kita sholat nggak perlu kita terlalu buru-buru ya, pikiran kemana-mana ya, ngelayo ya, sholat di sini tapi pikiran kita mikirin apa gitu. Maka sedang sholat itu jangan eh, melakukan sesuatu yang waktunya bersamaan. Ya kalau masak di dapur, kalau ibu-ibu misalnya sedang hidup kompor, matikan dulu kompor. Mana si sambal misalnya, hidupkan kompor, ya gosong. Jadi begitu maksudnya ya. Di kusuk, supaya kusuk tadi tinggalkan semua kegiatan lain, sholat. Juga walazi nahum ala solawatihim yuhafizun. Mukmin yang selalu menjaga sholatnya, menjaga semua sholat. Ini di samping kusuk, semua sholat fardu yang wajib itu diutamakan. Maka inilah di antara kriteria mukmin yang beruntung yang akan mewarisi surga Firdaus. Allazina yarisu nal firdaus hum fiha kholidun. Mereka akan mewarisi, akan diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Di antaranya mukmin yang menjaga sholat dengan kusuk dan mendirikan semua sholat fardu tepat waktu,
ya, dan terjaga dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita ya. Apapun kegiatan kita, mahasiswa, mahasiswi, pelajar, guru kan, pejabat, polisi, tentara, bagi yang beriman jaga sholat agar tidak melakukan kecurangan, korupsi dan lain sebagainya ya. Ya, baik juga nih kadang-kadang eh, siapapun kita, yang penting kita jaga sholat, ya ketakwaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan ibadah yang paling utama. Siapa yang tiang agama kan? As-sholatu imaduddin. Barang siapa mendirikan sholat, maka dia mendirikan sendi-sendi agama. Meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Itu intinya ya. Uh, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Washolatun nur." Sholat itu adalah cahaya. Cahaya keselamatan. Ya, kalau kita tidak sholat, maka gelap dong. Ya, bagaikan malam hari nggak ada lampu, nggak ada senter, nggak ada listrik, gimana? Ya, HP, lampunya nggak ada, tentu tidak bisa berjalan. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda dalam lain momennya mengingatkan para sahabat dan untuk kita semua, man hafazu 'alaiha kanat lahu nuro wa burhana wa najata yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafizu 'alaiha lam yakulahun nur wala burhan wala najah. Wa kana yaumal qiyamati ma'al qarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Ini agak panjang sabdanya ya. Barang siapa menjaga sholat dengan kusuk dan sempurna, semua sholat, maka bagi dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Bukan main itu ya. Jadi intinya sholat itu agar kita selamat ya. Sholat jangan ditinggal ya. Berat dipaksa, tidak ada obatnya ya. Malas nggak ada obatnya. Bangun subuh saat capek, ngantuk dipaksa. Karena ini yang paling utama loh ya. Bagaimana dengan yang meninggalkan? Wa man lam yuhafizu 'alaiha lam yakul lahun nur wala burhan wala. Yang meninggalkan, melalaikan, tidak memelihara sholat tadi, kata Nabi, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak akan mendapatkan cahaya, dan tidak akan selamat pada hari kiamat, dan mereka akan berkumpul bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Siapa itu Fir'aun? Pembangkang, orang yang mengingkari Allah. Siapa Haman? Ya, Korun, Ubay bin Khalaf, semuanya pasukan-pasukan atau orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, kita jelaskan. Dan juga sholat itu adalah penentu bahwa amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal kiamati ma amalihi sholat. Fa'in sholahat fakut aflaha wa anja wa in fasadat fakut khoba wa khosar. Itu. Sesungguhnya sholat, kata Nabi, adalah amal atau ibadah yang pertama kali dihisab, yang akan dilihat, yang akan dicek terhadap orang-orang yang beriman. Kalaulah sholatnya bagus, sempurna, maka amal lainnya akan mengikuti. Kita berimpak, kita bangun, kita umroh, haji, tapi nggak sholat, maka tidak diterima ibadah kita tadi. Lantaran kita tidak sholat. Itu maksudnya. Ya, jadi intinya sholat harus dijaga, ya, harus dijaga. Kalau kita nggak sholat, walaupun amal kita yang lain banyak, kita berimpak setiap hari, tapi tidak diterima karena kita ditempatkan di neraka sakor bagi yang tidak sholat. Masalah kakum fis sakor, qalu